Sekarang zakat di negara kita ini banyak konsumtif. Agi habis. Jadi orang miskin kok bertambah setaruh. Tak pernah berkurang. Saya yakin ada sebagian antara kita ini yang mungkin zakatnya sampai 30 juta. Mungkin ada yang 100 juta zakatnya. Kenapa tidak ibu modali orang tu, ibu dampingi usahanya sampai nanti dia mendiri. Dan besok dia bisa untuk pengentasan kemiskinan itu. Okay. Itu kenapa harus ada amil? Karena ini zakat besar, jumlahnya besar. Maka zakat fitrah tak perlu amil, untuk apa? Kecil, insidentil. Dadakan ibadahnya. Maka dulu Ibu di masa Nabi banyak kepala-kepala suku dikasih zakat. Bahwa ketika kepala suku masuk Islam, anggota suku masuk sedang Ibu ngaku mu'alaf, minta sedekah, mu'alaf, minta zakat. Tidak apa-apa, kasih dia. Karena memang ada orang kok masuk Islam ingin mencari untung. Silakan kasih untung, itu zakat untuangnya. Ya, pagi ini kita akan bahas Ibu, bukan makan es. Bicaranya terlalu banyak. Ya, sudah berbulan-bulan itu non-stop dari pagi, dari subuh sampai tengah malam. Kita akan bahas ya surat At-Taubah ayat yang ke-60 ya. Ini ayat yang sering ibu-ibu bertanya, menjapri saya di WA ya, terkait dengan penerima zakat ya. Nah, maka dalam kesempatan pagi ini kita akan bahas ayat ini secara ya detail tentang siapa saja yang berhak ya menerima zakat. Kita baca ayatnya ya. At-Taubah 60. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatun minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah, hanya sesungguhnya sedekah itu, maksud sedekah itu artinya zakat ya, adalah untuk orang fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnus sabil. Jadi Bapak Ibu, ada 8 ya. Itu yang disebut dengan asnaf yang 8 namanya. Begini, ini yang 8 orang ini Bapak Ibu, ini penerima zakat mal. Zakat mal ya, zakat harta. Adapun zakat fitrah sebenarnya kalau kita merujuk ke teks hadis ya, penerima zakat fitrah itu hanya satu saja, yaitu orang miskin. Karena kata Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lil masakin. Tujuan pertamanya zakat fitrah itu kata Nabi diwajibkan tu'matan lil masakin, memberi makan pada orang miskin. Tujuan zakat fitrah itu Bapak Ibu kan puasa selama ini menahan haus dan lapar, merasakan deritanya orang susah, orang-orang miskin. Buah daripada menahan haus dan lapar itu, muncullah kepedulian ya kepada orang miskin. Dan salah satu rahasianya agar orang miskin tidak berkecil hati di hari raya. Itu kenapa zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum salat Id. Bila dia bayarkan setelah salat Id, tidak sah. Tidak sah. Maka kalau begitu, prinsipnya zakat fitrah itu untuk orang miskin. Makanya Bapak Ibu saya sarankan besok, tolong zakat fitrah itu cari yang miskin. Walaupun, kalau Bapak Ibu bertanya, boleh tidak ke selain yang miskin yang 8 ini? Boleh. Tapi kalau kita rujuk ke teks hadis, zakat fitrah itu spesial. Makanya zakat fitrah itu tu'matan, bentuknya makanan.
Makanya saya sampai hari ini masih membayar zakat fitrah dengan beras. Karena dalam hadis jelas disebutkan makanan. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan bayar zakat fitrah pakai uang. Nabi itu zakat fitrahnya sa'an min tamar wa sa'an min sa'ir. Ada kalanya 1 sak korma, ada kalanya 1 sak gandum. Tidak pernah ada satupun hadis yang saya temui Nabi bayar zakat fitrahnya pakai uang. Apa Nabi tidak punya uang? Ada. Dan uang sudah ada sejak sebelum Nabi. Nabi Yusuf dulu di Mesir dijual pakai dirham. Sudah ada uang, cuma Nabi tidak mencontohkan pakai uang, makanan. Nah, karena ini ibadah, sifatnya ikuti saja contoh Nabi. Apa beratnya kasih beras? Memang ada ijtihad supaya praktiskah, supaya efisienkah? Tidak, ibadah selama masih bisa mengikuti contoh Nabi, ikuti contoh Nabi. Dan karena itu zakat fitrah ini pun tidak perlu amil. Beda dengan zakat mal, nanti salah satunya ada amil. Zakat fitrah tidak perlu amil. Kenapa tidak perlu amil? Karena ini bukan urusan orang kaya. Dan ini bukan urusan pemerintah zakat fitrah. Kalau zakat mal urusan pemerintah, maka perlu dibentuk badan khusus yang dilegalkan negara untuk menarik zakat. Kalau zakat fitrah enggak, dia hitung sendiri kebutuhan dia di hari raya itu. Saya istri 1, anak 3, orang tua 2, tinggal di rumah itu ada berapa orang. Saya hitung kebutuhan saya untuk hari raya. Misalnya beras ini lauk pauk sehari raya itu habis misalnya 200.000. Saya punya uang 300.000, maka saya wajib zakat fitrah 100.000. Tidak perlu semua orang zakat fitrah. Berapa kelebihan dari kebutuhan saya hari itu saya zakatkan. Kalau zakat mal, perlu auditor negara. Tanah berapa nilainya, rumah berapa nilainya, kendaraan berapa nilainya, ini berapa, itu perlu auditor. Kalau itu perlu amil, zakat fitrah enggak. Kalau zakat fitrah kita ngitung sendiri. Karena kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang memiliki kelapangan di hari raya. Kalau kebutuhan dirinya dan keluarganya tidak cukup di hari raya, dia tidak wajib zakat fitrah. Tidak cukup, ya tidak wajib. Zakat fitrah kalau tidak punya kelapangan di hari raya, gugur dengan sendiri, berarti dia miskin tuh. Iya, kalau bapaknya mampu. Kalau bapaknya memiliki kelapangan harta untuk dirinya dan keluarganya di hari raya itu. Kalau tidak, gugur zakat fitrah itu. Ibu dapat suami miskin, gugur zakat fitrah ibu. Bisa jadi begini, ibu kaya, ibu jando kayo, mati suami ibu yang pertama, dapat warisan 1 miliar, kan kayo ibu tuh. Tuh menikah ibu je laki-laki miskin, yo ndak ada modal lo, lutui saya modal pe menikahnya. Ya bisa jadi begitu tuh. Makan lalu, makan yo bana kawan ibu bana saya. Ya. Kan ada juga ibu-ibu begitu, tapi dia bahagia. Ya, mungkin ini gagah mungkin. Ya, walaupun tak punya usaha, walaupun tapi tak apa-apa. Maka ketika Ramadan datang, zakat fitrah dia gugur karena dia miskin. Zakat fitrah ibu pun gugur. Ambo kan kayu Ustaz. Iya, tapi ibu punya suami. Yang nanggung hidup suami ibu. Sekarang suami ibu miskin, gugur zakat fitrah ibu dengan sendirinya. Tuh lo rancaknya dapat suami miskin ku ibu. Gugur zakat fitrah ibu. Ya. Tidak wajib. Kalau dia bayarkan jadi sedekah, ya. Tidak wajib. Karena zakat fitrah ini hukumnya wajib. Bila dia tidak punya kelapangan rezeki, gugur otomatis. Gugur. Kalau ada kelebihan, berapa kelebihannya? Segitu saja zakatnya. Misalnya, saya hitung untuk hari raya sampai malamnya nanti 24 jam, kebutuhan saya di rumah tangga itu 200.000. Saya hanya punya uang 250.000. Di rumah itu ada 6 orang. Sudah 50.000 zakat fitrah saya.
Cuma segitu kelebihannya. Kalau kelebihannya banyak, tentu sempurna. Zakat fitrah ini, Ibu, tidak perlu amil. Kita saja yang itu. Dan ini bukan urusan orang kaya. Orang yang memiliki kelapangan di hari itu standarnya. Ya. Nah, kalau di hari raya itu dia tidak cukup, ya, memenuhi kebutuhan istrinya, anak-anaknya, gugur zakat fitrahnya. Berarti dia miskin tuh. Maka boleh jadi begini, Ibu, zakat fitrah ini. Dia miskin selama ini. Selama Ramadan dia miskin. Tiba-tiba di malam takbir kaya. Dapat zakat fitrahnya 1 miliar. Kayaknya orang berzakat fitrah sadonya. Bisa jadi kan? Tapi lah malam takbir baru kayo. Maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia kaya tidak di Ramadan, kaya di Syawal saja. Itu zakat fitrah tuh ketentuan-ketentuannya khusus, banyak. Beda dengan zakat mal tuh. Maka zakat fitrah tuh, satu, afdalnya makanan, jangan uang. Bahwa nanti yang menerimanya jua, itu saradinyo lah, urusannya. Tapi yang kewajiban kita makanan, kasih beras. Yang kedua, tidak perlu lewat amil. Karena begini, zakat fitrah itu kalaupun lewat amil, tetap diserahkan ke penerima sebelum salat Id. Kalau terlambat, jadi masalah. Makanya kita yang harus temui langsung penerimanya, supaya tuntas hutang kita sebelum Ramadan. Ya. Dan Bapak Ibu, yang paling afdal, zakat fitrah itu diantarkan. Dan penerimanya cari yang miskin. Karena bahasa Nabi itu, tu'matan lil masakin. Ini makanan untuk orang miskin. Agar orang miskin di hari raya itu tidak ada yang bersedih hati karena tidak punya sesuatu. Nah, ini kalau zakat fitrah nanti banyak ketentuannya, ya. Jadi anak yang lahir itu, Ibu, kalau lahirnya di sebelum berbuka. Kalau lahirnya di malam takbir, tidak wajib dia zakat fitrah. Karena dia tidak menemui Ramadan. Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang menemui Ramadan dan Syawal. Kalau orang matinya di bulan Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Karena dia tidak menemui Syawal. Kalau matinya di malam takbir, wajib zakat fitrah. Karena dia menemui Ramadan dan Syawal. Kalau lahirnya sebelum malam takbir, wajib zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya setelah malam takbir, tidak wajib zakat fitrah. Ketentuannya begitu. Kalau ibu bercerai dengan suami, bercerainya di malam takbir. Bisa jadi bercakap malam takbir ku, Ibu. Gara-gara baju, gara-gara macam-macam lah dah. Bercakap hebat malam takbir tu. Tu ceraikan ibu, tetap suami ibu wajib zakat fitrah ibu. Kenapa? Ibu suami istri sampai ke Syawal. Tapi kalau ceraikan ibu di Ramadan, menjelang tabanam matahari malam takbir, ibu menceraikan, tidak wajib dia zakat fitrah ibu. Kenapa? Dia si istri ibu hanya sampai Ramadan, Syawal tidak. Sama begini. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan, menikahnya itu di Ramadan, maka wajib bayarkan zakat fitrah istrinya. Tapi kalau menikahnya di malam takbir, tidak wajib istrinya dibayarkan zakat fitrah oleh suaminya, bayar sendiri. Jadi kalau tidak kamu bayar zakat fitrah orang rumah, menikahnya nanti malam takbir tuh. Tidak kena zakat Allah. Ada ketentuannya, banyak ketentuannya. Termasuk istri yang durhaka, maka suami tidak wajib bayarkan zakat fitrah. Ya. Kalau ibu durhaka, melawan, menjawe, panjang saya, itu kami tidak akan membayar zakat fitrah ibu, bayi surang. Cuma ibu menjalan lapis puasa kau antuk-antuk saja banyak-banyak perangai. Kau tak kami bayar zakat fitrah kau lah. Ya. Ngomong begitu aturannya tu. Banyak ketentuannya tu. Nah. Ya. Kalau itu talak satu, maka wajib dia membayar. Iyalah, talak rajai ya. Itu wajib dia membayar zakat. Talak rajai ya. Talak 1 2 ya, 3 enggak. Karena talak 3 enggak ada lagi harapan kembali. Ya, berarti dia masih. Iya. Kalau talak 1 2 ya. Nafkah pun masih wajib sampai idahnya habis. Makanya ibu di masa idah tu tak boleh ke mana-mana. Ibu kalau ditalak suami ibu sampai idah ibu habis di rumah. Tak boleh babadak, tak boleh ke kantor, tak boleh ke pasar, tak boleh ke mall. Ibu manung-manung di rumah sampai idah habis.
Banyak perempuan tak paham itu, baru bercari dari suami langsung bersegehnya. Tak boleh itu ibu. Haram, berdosa, mungkar itu. Tak boleh. Ibu tunggu saya di rumah tu sampai bulan atau sampai berapa? 3 bulan kalau tak haid atau 3 kali suci. Bob itu membagi peluang apa balik. Ya, dengan begitu apa buka panganannya tu balik ke ibu. Kena pak kau nyebet dulu tu, nyo tahu orang rumah kau rancak kalau lah ditinggalnya. Ada pameo tu. Kalau ingin tahu jo rancak isteri, ceraikan. Setelah diceraikan nampak rancak orang rumah kau. Ketika jawab kusui saya bentuknya. Lah dia jadi jando, oh rancaknya langsung makilitnya langsung. Ibu-ibu tu contoh. Nah, jadi At-Taubah 60 ni ini zakat mal sebenarnya ibu ya. Baik. Allah mulai dengan kata innama. Innama itu maknanya kasar ya. Kasar itu tidak boleh ke yang lain artinya. Kalau inna saja boleh ke yang lain, taukid biasa namanya. Ibu bapak kalau menemukan dalam Al-Quran dikata innama itu tidak ada yang lain itu, hanya itu ya. Artinya zakat mal tidak sah selain yang 8 nih, tidak sah. Dan nanti kalau kita lihat semuanya orang, yang 8 itu orang semua. Karena itu tidak boleh zakat fitrah ke bangunan, bangun masjid, bangun sekolah, bangun panti, tidak sah zakat fitrah ibu. Kalau ke Palestina bisa. Orang Bantuan Palestina. orangnya bagaimana? Apakah dia fakir, miskin, amil, gharim, mu'alaf? Selama 8 itu boleh. Maka ke anak yatim tidak boleh. Tak sah zakat ke anak yatim. Kerana tak ada disebutkan anak yatim. Kenapa anak yatim tak boleh terima zakat ibu? Satu, anak yatim itu kebutuhannya tiap hari. Zakat sekali setahun. 2, anak yatim itu manusia mulia di sisi Allah. Yang memelihara anak yatim itu seperti ini dengan Nabi di surga, kata Nabi. Tak boleh anak yatim dihidupi dengan harta-harta kotor. Zakat itu kotoran harta, daki-daki harta. Itu makanya zakat itu tuzakihim wa tutahiruhum. Zakat itu mensucikan harta. Kalau dia bayar zakat, hartanya kotor. Yang dia keluarkan itu kotoran sebenarnya tu. Ya, tak boleh ke anak yatim. Tapi ke ibunya boleh. Atas nama fakir boleh, miskin boleh, tak boleh ke ibunya. Ke anaknya tak boleh. Bahawa anaknya tanggung jawab umat Islam semua. Kalau tak dikasih biaya, semua yang salat celaka masuk neraka. Itu anak yatim itu. Makanya innama tu tak boleh keluar yang 8 ni. Dan semuanya harus orang. Fakir orang, miskin orang, amil orang, gharim orang, mu'alaf orang, fisabilillah, semua orang. Makanya ibu-ibu jangan ya zakat mal itu dibangunkan ke rumah tahfiz. Bagus membangun rumah tahfiz itu, tapi tidak dengan zakat. Oh ya, karena harus orang. Karena inti zakat ni apa ibu? Maka disebut sedekah. Disebut sedekah karena sedekah itu artinya apa ya? Sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Itu sedekah. Begini. Pemberian itu ada macam-macam. Ada infak, ada sedekah, ya, ada zakat, ada wakaf. Ini semuanya pemberian. Bedanya apa? Infak itu artinya sesuatu yang dikeluarkan. Sesuatu yang dikeluarkan namanya infak. Itu makanya lubang tempat keluar sesuatu disebut nifak. Jadi infak itu sesuatu yang kita keluarkan untuk kebaikan, dan itu lazimnya bersifat materi. Karena yang bisa dikeluarkan itu yang materi. Yang tak materi kan mana mengeluarkannya? Karena itu infak ini selalu kaitkan dengan harta. Masalul lazina yunfiquna amwalahum. Harta. Ini umum ini.
Semua materi yang kita keluarkan itu infak. Makanya belanja dari suami untuk istrinya disebut infak juga, nafkah namanya. Ya sama, nafkah, infak satu kata itu. Ya. Sesuatu yang dikeluarkan namanya infak. Kalau sedekah, sedekah itu harfiahnya artinya ya, sesuatu yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ya, dan tidak selalu harus materi, bisa non materi. Begini, ibu nampak duri di jalan, dipinggirkan, sedekah atau infak? Sedekah, karena bisa membahagiakan orang. Ibu senyum, infak atau sedekah? Sedekah, karena membahagiakan hati orang. Tidak selalu materi ya, kalau sedekah. Ini umum nih, bisa materi, bisa non materi, bisa sunat, bisa wajib. Kalau zakat, ini sedekah yang sifatnya wajib. Materi, wajib. Kalau zakat, materi, wajib. Dan tertentu. Maka definisi zakat apa? Mengeluarkan harta tertentu. Hartanya tertentu. Di waktu tertentu. Tidak semua waktu. Jumlah tertentu. Tidak semua jumlah. Dan kepada orang tertentu. 4 tertentunya. Kapan zakat disebut zakat? Hartanya tertentu. Tak semua harta. Kalau bapak ibu petani yang wajib zakat, tak semua hasil tani. Dalam bahasa Nabi, al-qut, yang mengenyangi atau makanan pokok. Kalau di negara Arab, korma, ya, gandum. Kalau kita beras. Jadi kalau ibu menanam bawang, 10 ton panen bawang, tidak wajib zakat. Kenapa? Bukan makanan pokok. Kecuali negara itu orang makan bawang sesukik sehari. Itu yo kebutuhan pokok nama itu. Ya? Yang tidak kebutuhan pokok, tidak. Yang kebutuhan pokok, wajib. Itu disebut harta tertentu. Hewan ternak, tidak semua. Kambing, sapi, onta, ya, kerbau, kias ke sapi. Ibu peternak ayam, sekota Padang kok ayam ibu, tidak wajib zakat. Karena sudah ditentukan. Kambing, ayam tidak. Tidak. Ibu peternak ikan, kolam ikan sepanjang kota kok, tidak wajib. Karena sudah tertentu. Kambing, sapi, onta. Tidak semua itu. Itu zakat. Begitu zakat. Tidak semua harta dizakatkan. Jumlahnya dibatasi. Ada nisab namanya. Nisab itu ambang batas minimal kewajiban. Waktunya setahun. Ibu kalau menyimpan ame, setahun dulu. Cukup tak senisab? Baru keluarkan 2,5%. Kalau dah cukup setahun, ame ibu 100 ame. Ramadan kapatang 100 ame. Di bulan Sa'ban kini menjelang Ramadan dipinjam dia di 25 ame atau 30 ame, tinggal 70 ame lah. 70 gram ya. 100 gram misalnya, wajib zakat tuh. Lalu dipinjam 25 gram. Berarti tinggal 75 gram lah. Tak jadi kena zakat ibu lah tuh. Ini harus setahun dulu. Kalau sebalik bulannya, enggak. Kan dipinjam orang Ustaz, iya. Kan balik besok, iya. Tapi belum tentu dibalik oleh. Tak hilang, nyata mati besok. Yang di tangan orang tu tak punya awak itu. Harta yang kita pinjamkan ke orang tu bukan milik kita. Walaupun secara hukum milik kita, tapi secara hakikat bukan punya kita lagi. Makanya tak dihitung tu, hutang-hutang tu. Nah, itu zakat. Nah, wakaf. Wakaf itu memutuskan hak milik. Itu wakaf. Makanya wukuf. Ibu kalau berhenti baca Quran, apa namanya? Wakaf ya. Lawannya wasal ya. Wakaf itu ibu ini punya tanah. Lalu ibu berikan ini tanah saya wakafkan untuk yayasan. Saya wakafkan ke masjid. Maka mulai hari itu ibu tidak punya urusan lagi dengan tanah itu. Tapi kalau ibu mewakafkan, tapi ibu urus juga, masih atas nama ibu juga, itu tidak wakaf. Makanya masjid, syarat masjid itu harus wakaf. Kalau tidak wakaf, tidak masjid.
Karena syarat masjid itu milik publik salah satunya. Milik pribadi, tidak masjid. Apa syarat masjid? Satu, milik publik. Ini dia tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipindah milikkan. Dia milik Allah sampai hari kiamat. Dua, dia ada di situ bangunan, walaupun tiang-tiang. Tiga, ada salat 5 waktu berjamaah. Kalau syarat itu dipenuhi, 3, masjid. Ibu salat tahiyatul masjid di sana. Tapi kalau tidak masjid. Kan ada orang kaya bangun masjid, tapi atas nama dia, tanah nama dia, bangunan nama dia, itu masih milik dia. Itu tidak masjid. Biar gedung biasa aja. Nah, itu yang tidak paham. Masjid itu harus milik publik tuh, makanya coba cari kata masajid dalam Al-Quran. Cari kata masajid dalam Al-Quran, semuanya digabungkan dengan kata Allah. Masajidallah. Masjid Allah. Karena ini tidak bisa lagi dimiliki oleh siapapun. Tidak bisa lagi dipindah hak milikkan, dijual, tidak bisa. Kalau ada orang kaya bangun masjid, tapi tenamuinyo, tanah tatamuinyo, milik masih milik inyo, tu sama je surau di kampung. Cuman kadang beda bangunan saya. Status tu sama je surau di kampung itu. Ada bedanya tu. Kalau mau hilangkan kepemilikan tu dari kita, itu disebut wakaf. Putus urusan harta tu dari kita. Ibu bapak, kalau kamu bangun masjid, itu wakaf sifatnya. Bahwa ibu bapak membantu operasionalnya tiap bulan, itu sedekah. Tapi bukan karena memiliki kita, bukan karena kita memiliki masjid itu kita bantu, tidak. Tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Ya. Nah ini, kini ibu, sebagian ini banyak yang bangun masjid nih. Ya. Kalau mau bangun masjid, begitu caranya. Masjid itu wakaf sifatnya, tidak boleh milik pribadi. Nah itu disebut wakaf. Jadi tadi kata Allah innamas sadaqat. Allah tidak menyebut zakat ya, sedekah. Karena sedekah ada yang sunat, ada yang wajib, ada materi, ada non materi. Yang dimaksud di At-Taubah 60 ini as-sadaqah, ini maksudnya zakat nih. Ini dijelaskan nanti di surat At-Taubah juga ayat 103. Kenapa kata sedekah kita pahami zakat? Nanti baca di At-Taubah 103. Khuz min amwalihim sadaqah. Ambillah sedekah mereka. Tutahiruhum wa tuzakihim, yang akan mensucikan harta dan jiwa mereka. Sedekah di sini maksudnya zakat. Ya. Jadi itu alasannya kenapa kata sedekah di At-Taubah 60 dipahami zakat. Karena penjelasan kata sedekah ini nanti ada di At-Taubah 103. Ambillah ya sedekah mereka. Ini maksudnya amil ini yang suruh kata khuz ini amil. Petugas. Karena itu zakat boleh dipaksa. Makanya amil tu Bapak Ibu tidak duduk di kantor kerajaan Bapak Ibu. Amil tu mendatangi rumah-rumah. Apa aset apa? Catat, nih sekian, ambil langsung bawa. Tu mau kau dapat seperdelapannya. Nyok kajah ratu orang tu, Pak Ibu. Bapak Ibu, kok bakar rajo lah amil ko sebagaimana tuntunan Al-Quran, pajak ko hapus lah, dah guna pajak ko. Zakat ko lebih besar dari pajak lah, Pak Ibu. Percaya Pak Ibu kamu? Tak tanggung banyaknya orang kaya Pak Ibu Indonesia ko loh. Cuman amil duduk di kantor nonton menunggu-nunggu saja. Tapi kalau tibur nyimbol orang miskin ke kantor tu. Ndak itu pada amil. Amil tu turui orang tu cik-cik. Audit hartanya tu. Tu makanya khuz, ambil paksa. Kalau ndak amunya tangkok. Orang kaya kok kalau tamu zakat buat ke penjara kan? Kirim ke penjara. Di masa Abu Bakar pada dibunuh. Orang yang tak mau bayar zakat kau perangi, bunuh. Orang tak mau puasa urusannya. Orang tak mau salat urusannya. Orang kau tak mau bayar zakat, bunuh. Boleh negara membunuh orang tu.
Tu hebatnya zakat Bapak Ibu. Tu maka ada petugas amil namanya. Kenapa? Sebab orang kayu kok simpili tak mau mengeluarkan hak orang miskin, chaos beko negara tu. Kacau beko. Orang-orang miskin muncul dengkinya, alah beko terjadi beko apa gejolak sosial. Maka orang kayu kok dipasuh mengeluarkan zakat. Nah itu kenapa zakat disebut sedekah. Kerana sedekah tu melahirkan ketenangan. Tu maka kawan disebut sadik, sidik. Bakok kawan disebut sadik, kerana bakawan kau tanang hati awak dia. Betul? Ibu ndak bakawan ndak tanang hati nak. Cuba ibu surang saya duit lalu gelisah kau tu mah. Kau carilah kawan. Ibu yang lain bakawan itu paliaro lah kawan tu. Saburuk-buruk kawan tetap rancak bakawan. Dia macam tercilur dan ndak bakawan lai. Perangai tak selesai, rancak bakawan biarlah perangainya tak selesai. Daripada ibu surang itu kawan disebut sadik, sidik, tanang awak dia bakawan tu. Minimal ibu kok masih punya kawan pak putui bola lampu adong kau manjek kata tu minimal gunung itu, minimal gunung apa tu itu. Kalau ndak ka banyaknya manfaat ke ibu, minimal ketika putui bola lampu bergunungnya. Udah taluk manjek itu baju lah. Ndak akal itu. Cari tu pandai manjek tu. Ambo kalau rumah ambo cok ceton tu ibu. Itu kan bola lampu putui tinggi. Ambo angket janjang, oh panjek selesai. Lah siap. Itu guna balaki je. Ya minimal itu gunanya. Jadi buat sepele saya kami ko minimal memanjat bola saya pada kami ketika putih lah jadilah tu. Kau tak ke satu lain bagai. Coba. Nah, itu kenapa zakat disebut sedekah tadi. Karena dengan berzakat muncul ketenangan masyarakat. Itu intinya. Kalau simpili-simpili orang sadonya gejolak nanti sosial. Tu maka orang kayu kau lah wajib zakat, tak mau berzakat suruh japui. Khuz maka do ambil petugas cari ke rumahnya. Tong haratonya, ambil langsung bawa. Itu memang begitu zakat tu ibu. Nah, itu makna sedekah ya. Kenapa zakat di At-Taubah 60 disebut sedekah. Nah, lalu siapa mereka yang menerima tadi? Satu, fuqara. Fuqara. Fuqara itu artinya orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dan hidupnya benar-benar membutuhkan belas kasihan orang. Kalau Bapak Ibu apa namanya itu, lihat di lampu merah itu, ada yang cacat bagai ya, yang tangannya putui, atau fakir tu. Dia tidak ada kerajaan, kebiasaan kerajaan. Penghasilannya apa penghasilannya? Itu nomor satu. Itu nomor satu. Fakir namanya. Ya. Karena tujuan zakat tadi supaya orang-orang yang terlantar, yang susah, yang payah tu mereka terlayani. Tidak dibiarkan mereka menderita sendiri. Maka zakat yang paling afdal tu orang yang begitu. Bisa jadi ada Bapak Ibu orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Dan itu banyak kasus begitu. Ya. Sehingga banyak orang gaib yang kalau di Jakarta tuh banyak di kardus. Ya, rumah kardus. Ya, Pak ya. Itu antarkan ke dia. Itu namanya fakir. Yang nomor satu harus dapat zakat. Ya. Tak punya pekerjaan, tak punya penghasilan, tak punya tak dah, yang belas kasihan saja diharap. Udah, nomor satu. Yang kedua, miskin, masakin. Masakin ini dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, dia punya rumah, bahkan punya kendaraan, tapi tidak standar. Kalau distandarisasi hidup orang di tempat itu, dia di bawah standar itu. Misal,
Satu orang motor di situ. Nyo pakai motor surang, miskin. Miskin. Bukan tak punya ke ibu ya? Ya. Orang rumah orang tipe sampai 5, nyo tipe 36 surang, miskin. Bukan tak punya ibu ya? Dia tidak standar seperti banyaknya orang di sana. Ya. Misalnya penghasilan orang di sana 8 juta. Dia cuma 6 juta, miskin. Iya. Itu yang standar. Di situ istri orang beli baju ya kan tiap bulan. Ini sekalian 6 bulan istri beli bajunya. Miskin. Ya. Kecuali aduh suami kok ndak miskin lo imai. Itu lain soal tuh. Iya kalau di kiki kan kasar. Imai. Lai taluk balik baju lah rumah aku tiap bulan tapi nyus imai mana? Ayo simpili yo jo. Kalau itu tuh tak miskin tuh. Ya, karena orang kiki itu memang seperti lebih dari orang miskin hidupnya. Orang kikir itu ibu menderita, lebih menderita dari orang miskin. Iya. Coba Tuan Krab tuh, Tuan Krab yang di film SpongeBob tuh. Tak merasai Tuan Krab tuh ya? Itu kiki tuh. Ya. Nyo banyak kayu tuh mah. Tuan Krab tuh kan kayu tuh. Jangan payah hidupnya ibu. Dia sempili tadi. Iya. Arancak seperti Patrick leh. Nyo ndak kayu oleh ibu tapi happy. Iya jangan kali dia. Orang simpili itu memang sama orang miskin hidupnya. Betul ndak? Memang ndak standar hidupnya. Bukan kena kikirnya ndak standar. Nah itu nomor 2. Ibu lihat saya di sekitar ibu. Biasanya kalau perempuan itu ditinggal mati suaminya, kalau perempuan ndak bekerja, itu bisa miskin tuh. Kecuali dia punya penghasilan tetap, ya atau memang warisan banyak. Tapi rata-rata yang janda tuh kategori miskin. Rata-rata. Ada janda kayo. Ndak sadonya janda ko miskin loh. Ya kalau di kampung ibu, kan ndak ada orang PNS. Kalau mati suami juga cari ibu. Di kampung kalau mati suaminya, anak ketek-ketek, keraju ibu tuh menjawi upah ke ladang ke sawah orang. Ndak betul? Miskin tuh. Nyoleh punya penghasilan, tapi tidak mencukupi betul tuh. Yang jando-jando itu kenyola berzakat. Ya. Kenyo. Ya. Ya kalau apa-apa yuk ke jando tu lebih afdal tu Pak zakat. Kapan perlu selamatkannya langsung. Ya. Bukannya berzakat kenyo Pak. Ya kan dinafkahi langsung. Kalau lebih kadang palonya tu. Ya. Ya kan makanya begini Ibu. Ayat poligami itu konteksnya apa? Anak yatim kan? Baca lihat An-Nisa ayat 3 itu. Kalau kamu takut terhadap anak yatim itu ya, maka menikahlah 1, 2, 3 itu 4. Anak yatim itu Ibu. Kalau anak yatim apa maksudnya Ibu? Jando tuh. Makanya kalau mau poligami, cari janda yang punya anak 10 misalnya. Anaknya 8 misalnya. Sehingga mereka tidak menerima zakat. Ada yang memberikan mereka nafkah. Itu rahasianya tuh Ibu. Agama kok maslahat Ibu. Maslahat. Cuman ibu tidak siap saja. Itu aja masalahnya. Kalau kami tak ada masalah. Itu. Ya, itu namanya miskin Bu ya. Nah, nanti Ibu cari-cari di sekitar Ibu. Begini loh Ibu. Berzakat tuh yang paling afdal zil kurba. Kekerabat yang fakir dan yang miskin. Kakak Ibu miskin, jangan kurang lain Ibu berzakat. Kakak tuh. Ya, etik miskin, jando, jangan ke orang lain berzakat, ketik tu. Yang paling afdal memberi itu wa ita izil kurba, cari kerabat. Kecuali ibu menanggung hidupnya tidak boleh. Adik saya miskin, saya kirim belanja tiap bulan sesuai kebutuhan dia, tidak boleh lagi saya berzakat ke dia, karena dia tanggungan saya. Tapi kalau saya bantu sifatnya apa? Dadakan.
Sekali bagi, sekali tidak. Itu pun bagi sekadarnya saja. Boleh berzakat kenyo. Jadi bukan lain berzakat kadu sanak berzakat tu. Ya, kadu sanak banyak nih miskin sekitar awak. Orang lain orang jauh-jauh dia pergi. Yang dakik. Kalau ada kerabat kita yang miskin, ke mereka kita berzakat. Gitu ya. Termasuk zakat fitrah nanti juga begitu. Jadi kerabat yang miskin dulu. Nah, setelah itu fukara, miskin, amil. 3 amil ya. Amil tadi penjelasannya di surat Taubah tadi 103. Siapa tu amil? Petugas yang di SK-kan negara. Jadi SK-nya dari Pak Gubernur, Menteri, Presiden, Wali Kota, Camat, Lurah, RW. Jadi amil tu tidak ditunjuk oleh orang per orang. Harus punya legalitas. Minimal di tingkat RW, PRW yang men-SK-kan. Karena PRW itu perpanjang tangan daripada lurah. Itu ya. Lurah ke camat, camat ke wali kota ke terus ke atas. Kalau amil sifat dadakan enggak. Maka amil itu Ibu, itu memang kalau bahasa kasarnya amil itu akuntan. Dia punya basis ya manajemen. Sehingga dia tahu harta orang itu dia tahu. Bagaimana cara mengaudit harta dia tahu. Berapa harus dia ambil dia tahu. Jadi amil itu tidak mesti ustaz. Amil itu tidak ustaz. Amil itu auditor. Kalau sekarang sekolahnya di mana tuh? Sekolah akuntannya. Akuntan. Itu harusnya amil tuh. Dan amil ini kalau bekerja lah Bapak Ibu, entah berapa triliun zakat akan terkumpul setiap tahun tuh. Banyak. Cuman sayang amil di negara kita tidak standar pekerjaannya. Ya. Makanya amil di tempat kita kalau duduk saja tidak berhak dapat 1/8 tuh. Atas dasar apa dia dapat ngambil 1/8? Dia bekerja cari ke rumah orang, hitung di sana, tarik, bawa, bagikan. Makanya zakat itu Bapak Ibu, jangan disuruh penerimanya datang ke tempat kita. Itu kenapa perintah zakat itu wa'atu. Atu ini dari kata ata, datang. Kenapa atu zakah bukan bayarkan zakat, tapi atu zakah, Ibu kalau berzakat datangi yang menerima tu. Ibu yang wajib berzakat dak inyo lah. Kalau Ibu suruh datangnya ke rumah Ibu, pengemisnya tu. Itu menghina orang namanya itu. Kewajiban pada Ibu, tu orang disuruh datang ke tempat Ibu. Kalau kewajiban pada Ibu, Ibu yang menyelesaikan kewajiban Ibu. Antarkan ke tempat dia. Makanya saya tuh sering kesal kalau ada orang kayu menjejerkan orang miskin di depan halaman rumahnya. Itu menghina orang itu. Tak jadi suci jiwanya tuh. Ibu, kalau datang sendiri tak apa-apa, meminta dia namanya, kasih. Tapi kalau tidak, jangan ditelepon, Bu, kau ada zakat setiap jepit lemari ya. Kau timbul orang kau leh. Itu tak boleh. Ibu datangi. Makanya Ibu harus punya data siapa-siapa orang yang akan Ibu kasih, lalu database Ibu. Bahkan zakat yang rancak Ibu begini. Ibu misalnya tahun ini zakatnya 25 juta. Ibu kasih saja ke 2 atau 3 orang. Tak perlu banyak-banyak. Tapi yang ini Ibu modali, Ibu dampingi dia berusaha. Tahun besok dia tak menerima zakat lagi. Ibu pindah lagi ke yang lain. Tapi kalau Ibu bagi ratu, habis hari saya besok macam tu balik. Karena hakikat zakat tu kau dapat orangku besok tak terima zakatnya lagi. Ya. Tu maka cari database tu ada di Ibu. Abo tahun kini sianu. Tak perlu banyak-banyak 25 juta ni, kalau 3 orang kan bisa dapat 10 juta masing-masing kan. Cukuplah untuk modal bagi dia dulu. Tapi Ibu dampingi usahanya. Bu, Pak, ambo ada zakat 10 juta untuk apa? Tapi ambo dampingi Pak usaha di. Ya, atau kalau bisa ambo bagi apa modal, apakah menggali apa biar ambo balian modal gali itu. Tak apa-apa. Karena tujuan kita supaya dia besok tak terima zakat lagi. Bahkan kalau bisa tahun besok dia sudah berzakat. Harusnya begitu.
Sehingga setiap tahun jumlah penerima zakat berkurang. Karena zakat tadi. Sekarang zakat di negara kita ni banyak konsumtif. Agi habis. Jadi orang miskin kau bertambah setarui. Tak pernah berkurang. Saya yakin ada sebagian antara kita ni yang mungkin zakatnya sampai 30 juta. Mungkin ada yang 100 juta zakatnya. Kenapa tidak ibu modali orang tu, ibu dampingi usahanya sampai nanti dia mendiri. Dan besok dia tidak terima zakat lagi. Karena dia sudah memiliki kecukupan. Ya. Nah, harus kita berfikirnya seperti itu Bapak Ibu. Supaya kita tidak selalu bicara zakat makanan. Zakat makanan tidak. Zakat bisa untuk pengentasan kemiskinan itu. Okay. Itu kenapa harus ada amil? Karena ini zakat besar, jumlahnya besar. Maka zakat fitrah tidak perlu amil. Itu apa? Kecil, insidentil. Dadakan ibadahnya. Lalu mu'allaf. Wal mu'allaf. Mu'allaf itu artinya orang yang dijinaki hatinya untuk menerima Islam. Walaupun belum Islam. Tapi kecenderungannya Islam malah nampak. Mungkin lacuk bertanya-tanya tentang Islam. Lacuk diskusi tentang Islam. Agi zakat. Ya. Atau bisa jadi nyok kayo Ibu ya. Tapi nyok tokoh. Kok masuk Islam dan nyok banyak orang ke masuk Islam garainya Ibu. Agi zakat. Maka dulu Ibu di masa Nabi banyak kepala-kepala suku dikasih zakat. Bahawa ketika kepala suku masuk Islam, anggota suku masuk sadonya. Itu rasio Ibu. Itu namanya mu'allaf. Tapi masa Umar bin Khattab katanya mu'allaf tidak ada lagi. Kenapa? Islam sudah besar. Zaman sekarang tidak perlu lagi mu'allaf. Karena Islam sudah besar. Tapi sebagai mengatakan tetap. Mungkin banyak orang yang baru masuk Islam, imannya masih stabil, masih labil. Dan dia memang masuk Islam untuk mengharapkan untung kadang-kadang ya. Kan ada orang Bapak Ibu ngaku mu'allaf, minta sedekah, mu'allaf, minta zakat. Tidak apa-apa, kasih dia. Karena memang ada orang kok masuk Islam ingin mencari untung. Silakan kasih untung, itu zakat untungnya. Ya, mu'allaf. Lalu wal gharimin, orang yang berhutang. Nah, jangan salah paham Ibu ya, orang yang berhutang kok tidak satu orang berhutang kok. Berhutang di sini maksudnya begini. Dia berhutang untuk kepentingan publik. Misalnya, ini di sini tidak ada masjid, warga miskin, tidak ada bisa membangun masjid. Lalu saya beranikan diri berhutang ke toko bangunan. Hutang itu atas nama saya, bukan atas nama pengurus masjid. Saya berhutang untuk bangun masjid. Papa pemilik toko bangunan hanya tahunya saya, tak tahu dengan pengurus masjid. Maka saya berhak terima zakat untuk melunasi hutang saya. Jadi bukan hutang untuk. Jadi kalau pengurus masjid berhutang tapi atas nama pengurus, tidak boleh terima zakat. Ini dia berhutang, dirinya yang berhutang. Kalau mati dia, orang akan tutup hutang ke dia dan keluarganya, bukan ke masjid. Sekarang kan banyak pengurus masjid berhutang, tapi atas nama pengurus masjid. Maka itu tidak bisa terima zakat Ibu ya. Dan hutang pribadi tidak. Kan ada orang banyak hutangnya Ibu, tapi hutang untuk kepentingan dirinya, tak terima zakat. Itu miskin, bukan orang berhutang. Miskin itu. Kalau yang begitu statusnya dia miskin, bukan orang yang berhutang statusnya. Boleh berzakat ke dia tapi atas nama miskin, bukan atas nama gharim. Dulu begini Ibu, kalau ada orang berkelahi masal, dulu di zaman-zaman Islam dulu begitu. Jadi kalau ada pertengkaran, tawuran masal, mati. Ini tidak akan damai nih. Tidak akan damai, akan tawuran terus tuh. Sampai ada yang membayarkan diat 100 ekor onta. Siapa yang mau bayar? Karena tawuran masal. Ada seseorang dia berhutang 100 ekor onta, dia berhutang untuk berdamai sama orang ini. Maka dia boleh terima zakat karena dia berhutang untuk publik. Itu maksudnya ya. Jadi kalau ada ibu-ibu berhutang tapi bukan untuk publik, pribadi, enggak. Karena ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, adik ambo banyak utang.
Ya kan, nyo banyak utangnya. Boleh ndak abo berzakat kanyo untuk melunasi hutangnya? Ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Karena hutangnya bukan untuk publik. Tu nyo berhutang ustaz, ya ndak apa-apa. Berzakatlah ke di atas sama miskin. Miskin. Tapi bedanya begini, Bu. Kalau miskin ada hal yang menarik. Ibu perhatikan redaksi ayat tadi. Ini tidak permanen ya? Tidak. Ini gara-gara puasa mungkin. Mungkin tenaga saya yang mulai berkurang, Ibu ya. 4 yang pertama pakai lam ya. Lil fuqara. Lam ya. Wal masakin. Wal amilin. Wal muallaf. Ini Bu, 4 yang pertama ini itu pakai lam. Li. 4 yang kedua pakai fi. Fir riqab. Wal gharim. Wal gharimin ya. Gharimin fi sabilillah wa bani sabil. 4 ke bawah tu dari fi. Pakai fi ya. Perhatikan redaksi baik-baik tu. 4 pertama pakai lam. Lil fuqara, lalu masakin, amil, mu'allaf. Tapi 4 berikutnya pakai fi. Fir riqab. Gharim, sabilillah, ibni sabil. Apa bedanya Ibu? Kenapa 4 pertama tu dengan lam? Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Ibu kalau berzakat ke mereka, tidak boleh kita mengatur zakat itu untuk mereka. Tidak boleh. Terserah mereka, itu harta mereka. Dan kalau zakat ke ibu, apa yang bawa ibu umrah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Boleh jadi nyo tak umrah tak kena nyo no. Nyo kau beli baju bagai. Kau beli motor bagai. Ibu pasang saja pergi umrah. Lama ngambuk-ngambuk sepanjang umrah tu nyo. Ya kan bisa jadi begitu. Yang 4 orang ini, fakir, miskin, amil, mu'allaf, ibu serahkan saja zakat ke mereka, terserah mereka. Mau ngapain, terserah. Ini hartamu. Tidak boleh diatur. Beda dengan 4 yang kedua. Siapa? Budak. Budak itu hanya boleh bayar zakat kalau budaknya sudah dijanjikan merdeka. Kata tuannya, engkau kalau nanti bisa cari uang 10 juta, saya merdekakan. Berzakatlah ke dia untuk memerdekakan dirinya. Tidak boleh untuk yang lain. Kita bisa mengatur. Yang berhutang tadi untuk membayar hutang. Tidak boleh untuk beli baju. Fisabilillah, membeli senjata. Ke mahasiswa, beli laptop. Ibu berzakat ke mahasiswa. Ya tahu, mahasiswa kan fisabilillah tu. Ya kan? Ibu ada zakat ya. Yang perlu. Ambil SPP ibu. Pergi ke SPP-nya. Tak boleh yang lain. Kebutuhan awak. Ambil butuh laptop ibu. Balik laptopnya. Tak boleh yang lain. Kalau fisabilillah, kita yang mengatur sesuai apa yang dia butuhkan. Maka pakai fi. Begitu juga Ibnu Sabil yang terlantar. Ambil dari Jakarta. Tiba sekolah ke Malingan. Lalu piti balik ke Jakarta lah. Kita perlu apa? Tiket. Ambo ada zakat, tapi ambo balikan tiket. Tak boleh uang. Sesuai kebutuhan dia untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Untuk memenuhi kebutuhan dia dalam kapasitas dia. Kalau budak untuk merdeka. Kalau yang berhutang melunasi hutang. Kalau fisabilillah untuk berjuangannya. Ya. Lain daripada itu, yang 4 di awal bebas. Makanya Bapak Ibu begini, Bapak Ibu kalau ya berzakat ke guru mengaji, kalau ibu niatnya fisabilillah untuk dia, maka sesuai kebutuhan dia. Mungkin laptop berikan, mungkin motor berikan untuk majah, ya, atau ibu baliannya untuk majah, ya. Tapi kalau kanunya miskin,
ibu tak boleh mengatur, serahkan saja. Ya. Tapi kalau Pak Ustaz kan majak mengaji, kamari kan naik angkot saya. Ambo ada zakat. Ambo bayar zakat, ambo pembalian motor deh. Jadi ibu, ini tak boleh menolak lah. Onda ibu, ambo tak perlu onda lah ibu. Ambo PT sila perlu, tak bisa. Tak bisa. Karena sesuai perjuangan dia. Kalau dulu tentara balik senjata. Itu beda antara li dan fi tadi. Ampek pertama pakai li, ampek kedua pakai fi. Yang ampek kedua ibu atur sesuai maslahat yang harus dia dapatkan. Nah, ini ketentuan tentang zakat mal. Baik, ada waktu kita. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan.